RUU TNI, sepenting apakah untuk negara kita ini? Apakah hanya untuk menguntungkan golongan tertentu? Yuk, kita simak perbincangan mereka. Nggak ada ceritanya, orang bersenjata harus hidup dalam ekosistem dan society yang sama dengan orang tidak bersenjata. Kalau lu mau masuk, ya tinggalin senjata lu, tinggalin pangkat lu, tinggalin seragam lu dan pasukan lu di belakang. Pasal 7, pasal 47 dan pasal 53. Di dalam pasal 7 Undang-Undang TNI nomor 34 2004, operasi untuk perang dan operasi selain perang itu harus atas keputusan politik negara. Itu di Undang-Undang TNI yang lama. Di Undang-Undang TNI yang baru, yang salinan negara ini, untuk operasi perang tetap melalui keputusan politik negara, sementara untuk operasi selain perang dihapus, tidak perlu melalui keputusan politik negara. Ini tidak sejalan dengan konstitusi. Kenapa DPR mau-mau saja diambil kewenangan konstitusinya serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal? Ini berbahaya Sekali. Justru karena akan menghadapi masyarakat, ya Anda harus keputusan presiden dulu dengan pertimbangan DPR. Tapi ini malah dihapus. Militer akan vis-a-vis dengan masyarakat secara langsung tanpa adanya accountability, tanpa adanya keputusan yang jelas oleh presiden. Ini bahaya Undang-Undang TNI buat kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Jadi dihapusnya pasal ini sebenarnya lari dari tanggung jawab. Ini peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi juga dalam kasus penculikan aktivis 1998 misalnya. Apa salahnya TNI berbisnis? Ya balik lagi, tidak bisa kalian dibekali sesuatu yang kami tidak bekali. Dia sebagai alat pertahanan juga, dia birokrasi sipil juga. Itu tidak dimungkinkan dalam sistem demokrasi. Dalam sistem otoritarianisme itu dimungkinkan dan terjadi pada Orde Baru. Sekali militer minta di jabatan sipil, maka pada saat bersamaan dia harus tunduk juga dalam sistem sipil. Revisi Undang-Undang TNI tidak mendorong arah transformasi dan reformasi TNI ke arah yang profesional, tapi justru sebaliknya gitu, memundurkan hal itu dengan memberikan ruang-ruang di jabatan sipil. Kalau Bintara 55, perwira 58. Kolonel lo ya? Iya. Bintang 1 60, bintang 2 61, bintang 3 62. Sebenarnya revisi ini untuk siapa? Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi letnan kolonel. Sementara yang lain menunggu ngantri lama, yang satu dapat jalur cepat. Kalau di perwira tinggi yang abang bilang tadi, tentu happy-happy saja. Sebenarnya undang-undang ini mau melayani tentara yang mana ya? Apakah ini untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan Kasat supaya jadi lebih panjang? Perwira menengah itu dongkolnya minta ampun melihat undang-undang ini. Sangat. Untuk perwira menengah ini mereka akan mengantri lebih panjang, Bang. UU TNI ini adalah UU untuk para jenderal. Ini jenderal kita lagi pengen enak, ini UU-nya. Anggaran alokasi negara itu benar-benar untuk sektor pertahanan jangan dimain-mainkan lah. Gitu. Tapi benar, memang kamu mendapat teror itu. Seperti apa terornya, Ber? Ya, WA, DM, percobaan masuk gitu di semua Instagram, Twitter dan segala macam. Semakin lu teror, semakin lu ganggu, ya banyak hal yang gue takuti, tapi kematian itu tidak gitu. Ini negara demokrasi, ekspresi dan kritik itu kekayaan demokrasi. Tanpa itu demokrasi sesungguhnya hilang. Jaga baik-baik kekuasaan yang sedang kamu pegang, sebab akan selalu ada alasan dari dirimu sendiri sebagai pembenar dari seluruh perilaku kekuasaanmu. Dan ini demi rakyat adalah kalimat yang paling sering muncul untuk itu. Namun Allah juga punya cara menilai kejujuran hati dan perilakumu. Sejarah mencatat tak sedikit penguasa yang berakhir hina karena kelak kealpaan mengukur kualitas kejujuran.